Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam kebaktian kita pada pagi ini, mari kita masuk dalam doa dan saya akan mengaminkannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau pada pagi ini. Berkati Tuhan kebaktian kami pada pagi ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera dan salam kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk memulakan acara kebaktian kita pada hari ini, maka saya mengajak saudara-saudari seiman membuka Alkitab kita sebagai panggilan berbakti yang terdapat di dalam Mazmur 150 ayat pertama hingga 6. Oke. Siapa sudah mendapatnya, mari kita sama-sama membaca. Tajuk besar di atas yaitu Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerecap yang berdenting, pujilah Dia dengan cerecap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi semua, puji Tuhan. Aku puji Dia, bila saja aku puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Tinggikan, tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita bertemu lagi, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih, dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi, puji Tuhan, puji Tuhan. Di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama siapa? Karena nama Yesus mulia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Baiklah, mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita mengangkat pujian Kaulah Segalanya.
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan semua, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu bagianku. Itulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berjumpa meskipun di dalam video ini, tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberi ruang kepada kita di saat kita sedang dalam PKP untuk bertemu dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu saya berbicara mengenai dengan firman Tuhan, yaitu dengan judul kepedulian Tuhan. Nah, pada hari ini, hari Minggu ini, saya berbicara kepada Anda melalui firman Tuhan, yaitu perhatian Tuhan. Saya kira kepedulian Tuhan dan perhatian Tuhan itu tidak jauh, tetapi saya mau tekankan melalui firman Tuhan bahwa betapa besarnya kepedulian dan perhatian Tuhan. Sebab itu saya sambungkan firman Tuhan pada minggu yang seterusnya yang ini. Minggu ini ialah perhatian Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, saya mau Anda untuk membaca di dalam teks yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 hingga yang ke-17. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Ayat 10 hingga 17, Lukas pasal 9. Nah, kalau sudah ketemu dengan ayat ini, saya baca di sini bagi Anda. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan.
Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata dengan mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat yang ke-12, pada waktu itu, hari itu, mulai malam, datanglah ke-12 murid Yesus kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan kepada mereka. Mereka menjawab kepada Yesus, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat yang ke-14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat yang terakhir, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh perhatian, yang sedang memperhatikan keperluan umat-Mu, yang sedang memperhatikan keperluan kami, keperluan setiap pendengar dan yang telah mengikuti rekaman ini. Kami berdoa, kiranya saat ini Engkau mencurahkan Ruh, supaya firman-Mu tidak akan lewat begitu saja dari telinga kami, tetapi akan kami alami betapa besarnya perhatian Tuhan kepada kami. Segala kuasa kegelapan yang coba menghalangi kami, baik di rumah ini maupun di setiap yang mengikutinya, kami usirkan keluar jauh daripada kami dalam nama Yesus. Tetapi kami undang biar Roh Tuhan akan bekerja dari mula kami mendengar sehingga seterusnya firman Tuhan selesai, kami akan mendengarnya. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatian Tuhan tidak akan dipahami apabila kita tidak memahami dengan 3 sistem, yaitu 3 falsafah. Apakah 3 falsafah yang saya mau sampaikan hari ini? Ialah 3M. Nah, di sekolah pernah saya mendengar begini, ada 3 falsafah di sekolah. Pertama ialah 3M, itu M yang pertama ialah membaca, menulis, membaca, dan kemudian mengira. Menulis, membaca, dan mengira. Itu di sekolah. Itu sangat ditekankan oleh setiap guru-guru supaya murid-murid itu akan dapat mengutamakan 3 hal ini. Yaitu supaya murid itu dapat menulis, dapat membaca, dan dapat mengira. Tapi di dalam firman Tuhan pada hari ini, saya bukan mengajak Anda untuk membaca atau untuk menulis atau mengira. Tapi apa yang saya mau ajak saudara pada hari ini ialah 3M. Yang pertama, apakah 3M itu? Pertama ialah mengikut Yesus. M yang kedua, memahami keterbatasan manusia, yaitu kita sendiri. Yang ketiga, M ialah melakukan menurut arahan firman Tuhan. Jadi ada 3M yang kita perlu pahami dulu.
kita alami dulu, kemudian baru kita tahu, baru kita mengetahui, baru kita mengalami betapa besarnya perhatian Tuhan terhadap kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mengikut Yesus, kita tidak akan memahami betapa besarnya perhatian Tuhan terhadap kita. Sekali lagi saya mau katakan, setiap khotbah saya dalam 2 bulan ini, saya selalu kaitkan bahwa kita ini dalam tekanan oleh karena COVID-19. Dan bukan kita saja, tetapi di seluruh negara, bahkan seluruh dunia telah mengalami. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau COVID-19 itu coba berusaha supaya kita akan bilang dekat untuk mengikut Yesus, hari ini kita harus lawan dengan menyatakan diri kita bahwa kita sedang memahami, sedang mau belajar, sedang mau mengalami betapa besarnya perhatian Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana? Kita harus mengikut Yesus. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa pada waktu murid-murid Yesus itu kembali daripada utusan yang disuruh oleh Yesus kepada mereka, mereka menceritakan kepada Yesus pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Tapi pada waktu itu Yesus mengajak mereka untuk menyingkir. Maksudnya mereka harus rehat dulu, retreat. Mereka harus mengundur untuk rehat dulu, mengasingkan diri untuk rehat. Tetapi mereka tidak boleh rehat, saudaraku. Kenapa? Sebab orang ramai yang beribu jumlahnya itu mengetahui maksud mereka untuk mengasingkan, untuk rehat. Ya, saudaraku, Yesus dan murid-muridnya tidak ada masa rehat. Semua orang yang telah mengetahui itu mengikut Yesus. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Mereka mengikut Dia, yaitu Yesus. Nah, meskipun Yesus terlalu penat, terlalu keletihan pada waktu itu, tetapi Yesus dikatakan dalam ayat 11 itu, Dia tetap menerima orang yang berjumlah ribuan orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki. Itu laki-laki dewasa yang dikira. Tidak termasuk anak-anak dan juga tidak termasuk istri mereka. 5.000 laki-laki. Kira-kira begitu jumlah mereka. Yesus siap menerima. Walaupun dia penat, tapi dia siap menerima. Yang kedua, Yesus mengajar mereka. Saudaraku yang kekasih, bukan sedang mengajar tahu. Sebab itu kalau di sekolah dia ada jam yang telah dijadwalkan setiap waktu untuk satu guru. Tetapi Yesus siang malam tidak ada masa untuk dia rehat. Dia mengajar, dan dia mengajar. Yesus dalam ayat ini mengatakan dia mengajar, siap mengajar firman Allah. Lalu yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, yaitu orang-orang yang mengikut Dia. Sebab itu saudaraku yang kekasih, nyata bahwa Yesus penuh perhatian. Tuhan Yesus penuh perhatian dengan masalah kita. Saudaraku yang kekasih, jangan takut. Walaupun kita ini sedang sedang bergempur dengan COVID-19, tetapi Yesus ada di sana. Dia sedang memperhatikan segala keperluan kita. Dia menerima kita, dia mengajar kita, dan dia menyembuhkan kita. Ada amin saudara? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh perhatian. Kuncinya, jangan lupa untuk mengalami perhatian Tuhan, ikut Yesus. Ayat 11 dikatakan murid-murid dan ribuan orang yang telah mengikuti Yesus juga pergi untuk mengikuti Yesus. Kuncinya, kalau Anda mau mengalami suatu perhatian Tuhan, Anda harus ikut Yesus. Katakan pada kawan Anda yang dekat, katakan kepada dia, ikut Yesus. Kalau Anda mau mengalami perhatian Tuhan, ikut Yesus. Ajak kawanmu saudara, ikut Yesus. Baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini, katakan pada kawanmu, ikut Yesus. Kuncinya, bagaimana kita memahami betapa besarnya perhatian Tuhan, harus ikut Yesus. Yang kedua, perhatian Tuhan, kita harus memahaminya.
kalau kita sadar bahwa kita ada keterbatasannya. Kemampuan kita ada keterbatasannya, saudara. Jadi kita harus memahami. M yang kedua, memahami keterbatasan manusia. Ayat yang ke-12 hingga yang ke-13 dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu mereka tahu bahwa kehadiran orang yang sedang mengikuti Yesus Tuhan mereka itu, guru mereka itu ialah ribuan. Sehingga mereka boleh jangkakan jumlah mereka ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk istri mereka, tidak termasuk perempuan yang lain, tidak termasuk juga anak-anak mereka. Saya jumlahkan mungkin lebih 10.000 kehadiran pada waktu itu, saudaraku, bahkan lebih. Sebab itu dalam ayat 12 dan 13 dikatakan murid-murid ini meskipun mereka risau tentang makanan apa yang mereka hidang untuk pengikut yang sedang mengikuti Yesus ini, meskipun murid-murid ini risau, tapi mereka tetap sampaikan kepada guru mereka, Yesus. Tetap sampaikan kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, mereka sedang mengikuti kita dan mereka terlalu ramai. Guru, suruhlah mereka supaya pergi mencari makan di desa-desa, penginapan di kampung-kampung yang berdekatan. Dan mereka mendapat makanan. Mereka risau tentang makanan. Ini murid-murid Yesus. Tapi walaupun mereka ini risau, tapi mereka tetap menyampaikan masalah ini kepada Yesus. Saudaraku, suatu kebaikan kepada murid-murid Yesus ini meskipun mereka tidak sampai kepada pemahaman tentang pemerhatian Tuhan, tetapi mereka sadar keterbatasan mereka. Sebab itu meskipun mereka sadar akan keterbatasan mereka, dan mereka mampu menyampaikan masalah ini kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda di rumah dan di sini di ruang ini dan yang sedang mengikuti rekaman ini, kalau kita sadar keterbatasan kita, batas kemampuan kita, saudaraku yang kekasih, ada satu yang kita tidak dibatasi, kita mampu menyampaikan masalah kita kepada Yesus. Sampaikan kepada Dia di dalam doa Anda. Ini kemampuan kita. Yang kita tidak mampu ialah menyelesaikan krisis yang sedang kita hadapi. Tetapi yang kita mampu menyampaikannya kepada Yesus. Murid-murid ini sampaikan kepada Yesus. Meskipun mereka risau apa yang mereka beri makan kepada pengikut yang terlalu besar, sehingga 5.000 laki-laki campur perempuan dan anak-anak, kemungkinan lebih 10.000 dan sebagainya. Tapi mereka dalam kerisauan, mereka mampu menyampaikan kepada Yesus. Kuncinya, saudara, walaupun kita memahami bahwa kita ini ada mempunyai satu keterbatasan, kemampuan kita ini ada batasnya, tapi kita harus menyampaikan kepada Yesus. Krisis yang kita tidak mampu, Yesus mampu untuk menyelesaikannya. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, Yesus berkata kepada mereka, berilah makan untuk mereka. Apakah Yesus tidak tahu yang mereka ini tidak ada makanan untuk dihidang? Tidak. Yesus maha tahu. Yesus maha tahu, saudara. Yesus tahu apa yang ada pada murid-murid ini. Kalau di dalam ayat yang lain, yang memiliki makanan 5 roti dan 2 ekor ikan itu bukan murid-murid ini, tetapi dipersembahkan oleh seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini yang dipersembahkan kepada murid-murid ini untuk dipersembahkan kepada Yesus. Mampukah ini untuk dihidangkan kepada 5.000 laki-laki, tidak termasuk istri mereka dan anak-anak mereka? Tidak, saudaraku. Sebab itu kita harus ingat keterbatasan kita. Yesus berkata, berilah makan kepada mereka. Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Yesus. Yesus tidak menguji mereka. Yesus bukan tidak tahu apa yang ada pada mereka, tetapi Yesus mau mengajar mereka supaya mereka akan belajar percaya kepada sumbernya, yaitu Yesus, Allah sendiri, Tuhan sumbernya. Saudaraku yang kekasih, masalah sekarang ini ialah manusia tidak memahami keterbatasannya. Coba mengatasi masalah dengan
kemampuannya. Tidak mungkin, saudara. Yang mampu hanya Yesus menyelesaikan krisis kita. Tetapi kalau kita memahami keterbatasan kita sebagai manusia, sampaikan kepada Yesus. Yesus tidak menguji kita, kemampuan kita tidak. Yesus bukan tidak mengetahui, dia tahu masalah kita, tapi dia mau kita belajar percaya kepada Tuhan. Dia mau supaya kita belajar percaya. Katakan pada kawanmu, Yesus mau Anda belajar percaya. Sekarang juga kita belajar percaya kepada Yesus. Coba praktikkan. Percaya kepada Yesus itu harus dipraktikkan di dalam hidup kita. Bukan satu teori, tapi suatu praktik. Suatu pelajaran yang harus kita alami, kita guna pakai untuk percaya. Supaya apabila kita menghadapi krisis, kita tahu bahwa hanya percaya pada sumbernya. Yesus adalah sumbernya. Dia yang akan melakukannya. Saudaraku, saya sekali lagi memberi kesaksian begini. Ketika saya di sekolah saya mau menduduki sudah pemeriksaan akhir tahun. Ini akhir tahun sudah. Untuk kami dalam penamatan sudah. Tapi andai kata saya gagal di situ, saya harus sambung untuk semester lagi atau sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi pada waktu itu saya bukan gagal dengan pelajaran, saudara, tapi saya gagal dengan hutang uang. Istri saya mengakui waktu itu bahwa kami hanya berhutang kepada beberapa bulan, berhutang kepada kantin sekolah kami. Saya juga mengakui dan saya ingat bahwa saya juga berhutang kepada pihak sekolah karena bayaran iuran semester saya belum dilunaskan. Jadi peraturan sekolah kami itu apabila kami tidak lunaskan semua hutang baik perbelanjaan maupun semester, kami tidak boleh ikut, tidak dapat pas untuk masuk ke pemeriksaan. Jadi andai kata saya tidak dapat, saya akan gagal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, waktu itu saya dan istri mengetahui bahwa kami terbatas adanya. Dalam keterbatasan kami itu, kami mampu menyampaikan kepada Yesus. Dan kami mampu hanya berdoa saja. Kami berdoa dan kami berdoa. Dan sebelumnya tidak pernah kami alami. Selalu kami berdoa berjam-jam. Tidak pernah sebelumnya. Tetapi karena kami dalam dilema, dalam krisis seperti ini, kami mampu berdoa kepada di hadapan Tuhan. Tiba-tiba, kira-kira 1 hari lagi, saya harus menduduki pemeriksaan. Istriku pergi ke kantin dan dia tanya, dia berkata, berapa hutang kami? Seolah-olah ada duit, maka tidak ada duit. Kantin terbuka, dia kata tidak ada. Semua hutang kamu sudah lunas. Istriku balik, dia kata tidak ada hutang di kantin, sudah habis sudah. Lalu saya pergi ke pejabat sekolah, saya berkata, macam mana, berapakah yang harus saya bayar untuk semester yang saya tidak dapat bayar? Dia berkata, oh, saya tengok dulu. Tengok file, tidak ada hutang saya. Dia kata semua 2 semester yang lalu sudah dibayar. Dan kamu layak untuk ikut pemeriksaan. Saudaraku, luar biasa. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang bayar, tapi yang pasti Tuhan yang telah membayar. Karena Yesus sumber. Amin, saudaraku. Beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Sebab Yesus sumber kita. Kita terbatas, tapi satu yang kita tidak terbatas, kita mampu menyampaikan krisis kita kepada Yesus Kristus. Kuncinya belajar percaya kepada Yesus. Yang ketiga, melakukan menurut firman Tuhan. Melakukan menurut firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat yang ke-15, meskipun adalah barang mustahil bagi murid-murid Yesus untuk memberi makan kepada orang-orang yang hadir, ribuan manusia itu, tetapi murid-murid ini tetap melakukan bukan kemampuan mereka, tapi menurut arahan Yesus. Menurut arahan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka menyerahkan kepada Yesus. Yesus menengadah ke langit dan dia berdoa dengan ucapan syukur atas ikan yang 2 ekor itu dan 5
ketul roti itu. Dia mengucap syukur dan lalu diserahkan pada murid-murid, dan murid-murid membagikan makanan itu kepada 5.000 laki-laki, tidak termasuk istri dan anak-anak, dan mereka makan. Tetapi masih ada sisa 12 bakul. Saudaraku, saya mau selipkan di sini, kesulitan bagi setiap orang Kristen ialah prioritas pertama apabila terima gaji, prioritas dulu hutangnya, prioritas dulu untuk sosialnya, prioritas dulu untuk makanan atau apa sebagainya, untuk baju atau budget sebagainya. Tetapi tidak prioritaskan untuk Tuhan dulu. Persepuluhan Anda itu kalau ada sisa, itu sistemnya. Tetapi sebenarnya di dalam firman Tuhan bukan begitu. Murid-murid Yesus itu ialah prioritas pertama yang harus mereka lakukan, persembahkan dulu kepada Tuhan. Mereka menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan itu kepada Yesus. Sebab kalau 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu diserahkan pada 5.000 laki-laki itu sahaja, tidak cukup, saudara yang kasih. Itu jauh tidak cukup. Tetapi mereka persembahkan kepada Yesus, persembahkan kepada sumbernya. Dan Yesus menengadah dan dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, dan dia, yaitu makanan itu diserahkan dan tidak dihabiskan. Semua selesai makan, semua kenyang kata firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menghabiskan. Masih ada sisa 12 bakul. Saudara, bakul yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan bahai, tetapi bakul, bukan kumpi, saudaraku, bukan kumpi, tetapi bakul yang dikatakan itu adalah bakul yang kita kenal untuk meletakkan sayur, yang 2 orang harus pikul. Itu namanya bakul yang digunakan pada waktu itu. Memang besar. Jadi 12 bakul sisanya. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, kalau kita prioritaskan Tuhan lebih dahulu, kita akan persembahkan kepada Tuhan lebih dahulu, kita melakukan arahan Tuhan, firman Tuhan lebih dahulu sebagai prioritas utama dalam hidup kita, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kekurangan. Kuncinya melakukan menurut arahan firman Tuhan. Kuncinya melakukan menurut arahan firman Tuhan. Yesus berkata, hidangkanlah kepada semua orang. Mereka menghidangkan dan tidak habis. Kuncinya kita harus melakukan arahan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pada hari ini mari kita katakan pada diri kita sendiri, ingat, hai jiwaku, kita ada keterbatasan. Ingat, hai jiwaku, bahwa manusia ada keterbatasan. Tetapi ada satu yang kita tidak terbatas, kita mampu menyampaikan kepada sumbernya, yaitu Tuhan yang penuh dengan perhatian. Tuhan adalah maha mengetahui, saudara. Dia tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang terjadi kepada kita, apa masalah yang terjadi yang kita sedang hadapi saat ini. Tuhan mengetahui. Tuhan memperhatikan segalanya, saudara. Keperluan kita diperhatikan, kebajikan kita sekalipun tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Yang penting, ingat ini yang penting, saudara, kita harus paham apa itu 3M. Masih ingat saudara di awal firman Tuhan yang saya sampaikan tadi? 3M. Pertama, mengikut Yesus. Yang kedua, memahami keterbatasan kita sehingga kita mampu menyampaikannya kepada Tuhan. Yang ketiga, melakukan menurut arahan firman Tuhan. Ikut Yesus, saudara. Mari kita mengangkat suatu pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus, yaitu ku cinta Yesus. Ingat saudara, 3M: mengikut Yesus, memahami keterbatasan kita, melakukan arahan Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Oh haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teruskan pujian ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ingat saudara bahwa Tuhan itu maha kuasa, sehingga Dia mengetahui apa yang sedang kita buat hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa krisis yang kita sedang hadapi hari ini. Badai sekalipun Tuhan ada di sana. Dia memperhatikan segala keperluan. Dia tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Ini suatu kemampuan kami Tuhan. Kami mampu hanya menyampaikan masalah kami. Kami hanya mampu menyampaikan krisis yang sedang kami hadapi hari ini, yang sedang dihadapi oleh dunia ketika ini, yaitu COVID-19. Kami berdoa, kami akui kami adalah terbatas. Kami tidak mampu untuk menghadapinya, tidak mampu untuk menyelesaikannya, tidak mampu untuk menangani. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan luar biasa. Yesus penuh dengan perhatian. Yesus penuh dengan perhatian. Ajar kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus dapat menyampaikan kepadamu. Tuhan, turun tangan. Tuhan, selesaikan masalah krisis dunia hari ini. Kami mau putuskan rantaian COVID-19 di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati. Selamat berbakti. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tangguh persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian, Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seterusnya kita masuk di dalam doa syafaat. Minggu ini sekali lagi kita berdoa supaya rantaian COVID-19 diputuskan. Dan yang kedua, kita mau berdoa supaya Tuhan akan menyembuhkan setiap orang yang sakit saat ini. Bukan saja karena COVID-19 tetapi juga apa saja penyakit. Karena kita tahu bahwa Yesus bukan saja memahami kebajikan kita, tapi juga dia memahami apakah kita sakit. Dia mau menyembuhkan kita. Yang ketiga, kita doakan untuk barisan hadapan, yaitu dokter, jururawat, dan angkatan keselamatan yang dilantik oleh kerajaan untuk melawan dan membasmikan yaitu rantaian COVID-19, supaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan menyertai dan membungkusi mereka dengan kuasa darah Yesus. Kita juga berdoa untuk hari ini, yaitu berdoa untuk Dekan Pengamin. Dia masih sakit lagi, dia stroke dan belum boleh lagi cakap dan boleh berdiri berjalan. Kita juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang dipersembahkan hari ini, baik di ruang ini maupun di rumah-rumah yang mengikuti rekaman video ini, supaya Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi dan berkati juga orang yang bertanggung jawab atas keuangan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh perhatian di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk semua yang telah mengalami dan sedang sakit saat ini karena COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka. Begitu juga mereka yang sakit yang bukan COVID-19, kami mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkanlah mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, di mana saja. Tuhan sembuhkan mereka, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan sepenuhnya. Kami mau berdoa untuk barisan depan, untuk memutuskan rantaian COVID-19, yaitu para dokter, jururawat dan juga barisan depan juga, yaitu jabatan keselamatan. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai, bungkusi dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau akan terus beri bijaksana, hikmat bagi mereka. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara juga, Tuhan memberkati mereka, beri bijaksana, hikmat untuk menangani ekonomi dan juga masalah COVID-19 di negara Malaysia. Kami mau berdoa untuk Dekan Pengamin, kiranya Tuhan dia mendapat kasih-Mu dan dia akan disembuhkan. Karena kami tahu hanya Yesus yang mampu menyembuhkan dia, sehingga dia boleh pulih kembali. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas adanya. Kami akui segala kelemahan kami, tetapi kami mampu menyampaikannya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kami. Kami mau berdoa baik yang di sini, di ruang ini, maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini. Tuhan berkati kami semua dengan kekuatan baru, supaya kami tetap mengikut Yesus, supaya kami tetap untuk memahami keterbatasan kami, supaya kami tetap menurut perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyerahkan semua uang persembahan yang telah dipersembahkan, baik itu berupa persembahan biasa maupun persepuluhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kami mau berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan persembahan persepuluhan ini, supaya mereka akan terus diberkati dan merasanya
bahwa Tuhan memperhatikan mereka, dan kiranya mereka akan terus mengucap syukur dan melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan melalui harta mereka. Kami berdoa, kalau ada yang kekurangan sehingga tidak dapat memberi persembahan, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat yang terjejas oleh COVID-19, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami ucap syukur, kami serahkan semua yang hadir baik di ruang ini maupun di dalam mengikuti rekaman video ini. Tuhan berkati pada hari ini. Jangan biarkan kami bersorai tak dengan kekusungan, tapi soraikan kami dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mereka katakan yang percaya.